Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Mari membaca teks bacaan berikut. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini. Macam-macam alat komunikasi masa kini diantaranya adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Paragraf yang pertama, perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Kemudian paragraf kedua, aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Paragraf yang ketiga, kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Dan informasi yang terdapat pada paragraf keempat adalah aturan khusus penggunaan aplikasi adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu pendampingan orang tua. Mari membaca teks berikut. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi, tertulis sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima perbedaan. Kemudian yang kedua menimbulkan perdebatan. Yang ketiga memecah antar suku. Yang keempat memperkaya wawasan. Yang kelima saling menghormati. Yang keenam memicu pertengkaran. Yang ketujuh berbeda pendapat. Yang kedelapan belajar memaafkan.
9 berbagi informasi, dan yang ke-10 tidak mau bersatu. Nah, tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut. Nah, akibat yang baik atau positif, yang pertama adalah menerima perbedaan. 2. Memperkaya wawasan. 3. Saling menghormati. 4. Belajar memaafkan. 5. Berbagi informasi. Sedangkan akibat yang tidak baik atau negatif, yang pertama adalah menimbulkan perdebatan. 2. Memecah antar suku. 3. Memicu pertengkaran. 4. Berbeda pendapat. Dan yang kelima, tidak mau bersatu. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Coba kalian perhatikan. Satu satuan panjang sama dengan 1 cm. Nah, keliling dari bangun berikut adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Karena 1 satuan panjang sama dengan 1 cm, jadi keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Nah, hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Nah, coba kita lihat bangun datar yang pertama. Ini sudah ditandai ya. Kalian cari angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar itu menunjukkan keliling dari bangun datar tersebut. Yang pertama ini 10 cm. Kemudian yang kedua kelilingnya adalah 12 cm. Kemudian yang ketiga kelilingnya 12 cm. Angka yang terbesar ya. Kemudian gambar yang keempat. Betul, 10 cm. Kemudian yang kelima 12 cm. Yang keenam 16 cm. Yang ketujuh kelilingnya adalah 12 cm. Kemudian yang kedelapan, keliling bangun datar tersebut adalah 12 cm. Dan yang terakhir, keliling bangun datarnya adalah 16 cm. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.